Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduka Allahumma ala ni'amin yu'dhinul hamdu bizdiyadiha. Wa nusalli wa nusallimu ala nabiyyika Muhammadin hadil ummati li rasyadiha. Wa ala alihi wa sahbihi maqamatit turus was sutur li'uyunil alfadhi maqama bayadiha wa sawadiha. Pemirsa yang berbahagia, sahabat eksyar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita untuk menjadi umat yang mandiri, umat yang menjaga kehormatan dirinya. Terutama kita diajarkan untuk tidak menjadi orang yang meminta-minta atau membiasakan diri untuk menerima pemberian orang. Itu yang diinginkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pesan ini terdapat dalam sebuah kisah yang nyata dalam hadis, yaitu antara sahabat Thauban dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Suatu hari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada para sahabat, wahai sahabatku sekalian, siapa di antara kalian yang bisa menjamin untukku agar dia tidak meminta-minta kepada siapapun? Lalu ketika itu sahabat Thauban ini nunjuk, saya wahai Nabi, ana ya Rasulullah. Setelah dia berjanji kepada Nabi itu, karena Nabi dalam hadis tersebut menyampaikan siapa yang bisa menjamin ya bagiku untuk tidak meminta-minta kepada siapapun, aku jamin dia untuk dapat sorga. Aku bisa menjamin dia dengan sorga. Itu setelah Thauban menyatakan pernyataannya itu kepada Nabi, dia pun selama hidupnya tidak minta-minta lagi kepada siapapun. Baik berupa bantuan tenaga maupun berupa bantuan pemberian atau materi. Kisah ini dibuktikan oleh Thauban. Ya. Ada disampaikan oleh sahabat yang bernama Abu Umamah. Suatu hari aku melihat Thauban berada di kota Mekah. Ketika itu beliau sedang naik kuda. Di tengah keramaian orang, pelecut kudanya itu jatuh. Nah, ketika pelecut kudanya jatuh, ada orang yang ingin membantu agar memberikan pelecut itu kepada Thauban yang masih berada di atas kuda. Tetapi Thauban ini karena dia ingat dengan janji Rasulullah, tidak mau lagi untuk menerima bantuan-bantuan orang. Padahal kalau kita lihat bantuan orang yang ingin mengambil pelecut kudanya itu sesuatu yang sangat wajar. Tetapi begitulah tekad dia untuk menjaga harga diri. Karena Nabi sangat senang sekali umatnya itu bisa mandiri, bisa menjaga harga diri untuk tidak minta-minta dan membiasakan diri menerima bantuan dari orang. Itu kisah yang pertama. Yang kedua dalam sebuah riwayat hadis yaitu Hakim bin Hizam. Beliau menyampaikan kisah nyatanya dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Suatu hari katanya, aku minta sesuatu kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sa'altu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam fa'atoni. Thumma sa'altuhu fa'atoni. Aku minta kepada Nabi, beliau memberi. Besok-besoknya lagi aku minta, beliau beri lagi. Nabi itu sangatlah dermawan sekali. Tetapi setelah beliau memberi itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan kepada Hakim bin Hizam, wahai Hakim, harta itu memanglah menggiurkan, sangat didambakan oleh siapapun. Tapi ingat wahai Hakim, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, faman akhodahu bisakhawati nafsin, burika lahu fih, waman akhodahu bi isyrafi nafs, lam yubarak lahu fih. Barang siapa yang mengambil harta itu dengan cara yang terhormat, maka dia akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi barang siapa yang mengambil atau mendapatkan harta itu dengan cara yang tidak baik, dengan cara yang tidak terhormat, dia tidak diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu Hakim ini berjanji kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasul, demi Allah, mulai saat ini aku tidak akan minta-minta kepada siapapun lagi. Sampai hatta ufariqad dunya." Dia berjanji sampai dia meninggal, dia tidak mau lagi untuk minta-minta sesuatu kepada siapapun. Berjalan waktu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Tibalah masa Sayyidina Abu Bakar.
di masa kekhalifahan Sayyidina Abu Bakar memberikan sesuatu pemberian yang halal kepada hakim. Tapi ternyata pemberian khalifah itu ditolak oleh hakim. Ya, dia tidak mau menerima. Kenapa? Karena dia ingat janji dengan Rasulullah SAW menjaga harga diri. Terus berlanjut di masa Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar pernah juga memberi sebuah pemberian yang pemberian itu sudah haknya hakim. Layak dia untuk menerima. Dia bukan meminta-minta. Tetapi hakim ingat dengan tekad dan janjinya bersama Rasulullah SAW. Pemberian Sayyidina Umar yang halal itu ditolak juga oleh hakim. Setelah itu Sayyidina Umar jadi terkagum. Kok bisa begini gitu loh. Siapa yang mendidik beliau ini gitu kan. Setelah itu Sayyidina Umar bersaksi di hadapan kaum muslimin. Wahai kaum muslimin sekalian, aku bersaksi bahwa suatu hari aku pernah memberi hakim suatu pemberian yang pemberian itu halal, layak untuk dia terima. Tetapi hakim tidak mau menerima pemberianku. Ternyata kenapa? Karena dia telah berjanji dengan Rasulullah SAW. Dia akan menjaga harga dirinya untuk tidak membiasakan menerima pemberian orang atau bahkan meminta-minta sampai dia meninggal dunia. Itu janjinya kepada Rasulullah SAW. Dan janjinya itu terbukti sampai di masa Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar pun menyaksikan bagaimana tekad dan sikap baiknya sahabat Hakim bin Hazam tadi, yaitu apa? Hidup mandiri, jangan membiasakan menerima pemberian orang atau bahkan kita meminta-minta, karena itu tidak diinginkan oleh Rasulullah SAW. Barang siapa yang menjamin untuk tidak minta-minta dalam hidup ini, Rasulullah akan menjamin dia dapat surga. Sahabat Eksyar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ekonomi syariah, kebaikan untuk semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.